Ilah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudroh dan irodahnya lah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian fikih yang mana sudah 2 pertemuan, mohon maaf diliburkan. Kamis pertama qadarullah saya sakit sehingga tidak bisa memaksakan diri untuk bisa hadir di sini. Dan yang keduanya memang ada agenda yang sudah jauh-jauh hari sudah diagendakan dari hari Kamis sampai hari Ahad sehingga tidak bisa ditinggalkan. Bahasan kita terakhir itu tentang hukum menggunakan bejana orang kafir. Sekarang kita membahas tentang hukum menggunakan bejana yang terbuat dari kulit binatang. Dan ini merupakan bahasan terakhir dari bahasan seputar tentang bejana. Dipersilahkan untuk dibuka kitabnya. Yang online pun silahkan, kalau sedang memiliki kitab PDF-nya dibuka halaman 7, yaitu Al-Mas'alatu Rabi'atu, persoalan yang keempat. Sudah ada sesi baca kitabnya? Ya, mangga sok. Sweet. Pada gamreng, mangga gamreng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu rabi'atu. At-taharatu fil aniyatil mutakhadzati min mutakhizati. Boleh juga mutakhadzati yang diambil. Min juludi al-maytati. Iya. Jildul maytati idza dubiya tahuru wajaza isti'maluhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma yahabin dubiya faqad tahura. Wali'anahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin faqala sallallahu alaihi wasallam halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi faqalu innaha maitatun. Qala fa innama haruma akluha wa hadha fima idza kanatil maitatu mimma tuhilluha az-zakatu wa ila fala. Baik, cukup dulu. Al-mas'alatu rabi'atu, persoalan yang keempat, at-taharatu fil aniyati al-mutakhadzati min juludil maitati. Bersihnya, sucinya pada bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Nah, dari judulnya sudah ditegaskan, berarti bejana yang terbuat dari kulit dan kulitnya kulit binatang, maka
itu suci status bejananya. Jildul maitati ida dubigo, kulit binatang apabila disamak, ya, disamak itu dihaluskan, kalau dilembutkan ya. Kalau teman-teman mahasiswa pernah lihat video Irfan Hakim, itu si kulit sapi, siapa nama sapinya teh? Grandong. Iya. Itu sampai lebar begitu kan. Nah, itu melalui proses disamak sampai lembut gitu ya. Baunya juga tidak akan nempel, sudah hilang. Nah, maka status kulit yang sudah disamak itu tohuro, bersih, suci. Wajajas ti'maluhu, dan boleh digunakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigo faqad tahuro. Ya, kulit manapun yang disamak maka kulit itu menjadi suci. Wali anahu sallallahu alaihi wasallam marro ala syatin maitatin, oleh karena itu Nabi pernah melewati satu kambing yang sudah jadi bangkai, maksudnya sudah disembelih atau sudah mati. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh ini domba bangkai ya, domba yang mati tapi bukan disembelih. Halla akhodu ihabaha fadabaguhu fantafa'u bihi. Tidakkah mereka menjadikan kulitnya itu atau mengambil kulitnya lalu mereka menyamaknya kemudian mereka memanfaatkannya. Jadi Nabi lewat, ada bangkai kambing yang akan dibuang oleh suatu kaum. Lalu melihat fenomena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, tidakkah mereka mengambil kulitnya? Sayang, kulitnya bisa dimanfaatkan. Setelah diambil maka disamak, setelah disamak mungkin dimanfaatkan. Faqalu, maka mereka berkata, innaha maitatun, bahwa kambing itu adalah bangkai, ya, mati yang bukan melalui proses penyembelihan. Qala, maka Nabi bersabda, fa inna ma haruma akluha, hanya saja yang haram itu dimakan, ya, sedangkan ketika dimanfaatkan itu diperkenankan. Wa hadza fima idza kanatil maitatu mimma tuhilu hadakatu wa illa fala. Dan ini menunjukkan kondisi bangkai yang dihalalkan dengan penyembelihan, dan jika tidak dihalalkan dengan penyembelihan maka ya tidak halal. Begitu. Jadi kulit ya yang kita manfaatkan dan itu kulit terbuat dari binatang, maka statusnya suci. Itu ya. Kan jaket kulitnya ya kalau kulit domba ya. Nah, bukan kulit sapi, kulit domba gitu. Nah, itu di dalam fikih itu dibahas, maka status kulitnya itu suci. Amma sya'ruha fahuwa tohirun. Adapun rambutnya atau bulunya maka itu pun suci. Ya, ini belum, silakan dibaca dulu. Itu. Baik. Amma sya'ruha fahuwa tahirun, ay sya'rul maitatil mubahatil aklu. Mubahatul aklu. Mubahatul aklu fi halil hayati, wa ammal lahmu fa innahu najisun wa muharramun akluhu liqaulihi ta'ala illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Ya. Adapun bulunya maka itu pun suci, yaitu bulu bangkai
yang mubah dimakannya ketika hidup. Wa ammal lahmu, adapun dagingnya, fa innahu najasun, maka itu najis, wa muharramun akluhu, dan haram dikonsumsi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa an yakuna maitatan, nah, kecuali dia menjadi bangkai, audaman maspuhan, atau darah yang mengalir, aulah khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka itu najis. Ya, lanjut dulu. Wa yahsulu dabghu bitanzifi al-adha wal qadari alladhi kana fil jildi biwasitatun mawadun huruf biwasitatin mawadun tudafu ilal ma'i kal milhi wa ghairihi aw bin nabati al ma'rufi kal qaradi aw al ari awil ari awil ar wa nahwihima. Wa amma ma tuhilluhu zakatu fa innahu la yadhuru. Wa ala hadha fajildu al-hirati wa ma dunaha fil khilfati la yadhuru bid-dabghi walau kana fi halil hayati tahiran. Ya, wa yahsulu dabgu, maka kesimpulan adabgu atau menyamak itu, bitandi fil ada, itu membersihkan noda, wal qadari, kotoran, alladzi kana fil jildi, yang ada pada kulit. Jadi samak itu adalah satu medium, satu proses untuk membersihkan kulit. Dan di zaman Nabi sudah ada. Hari ini barangkali sudah lebih modern, pakai alat ya yang lebih canggih. Biwasitoti mawaddin tudofu ilal ma, itu menggunakan alat-alat atau media-media yang disandarkan kepada air ya. Seperti milhi itu, garam dan yang lainnya. Jadi air pakai garam gitu dan seterusnya. Awil banatil ma'rufi, atau menggunakan tumbuh-tumbuhan yang dikenal seperti kalkorod. Nah, ini tumbuhan di Arab yang digunakan untuk menyamak, atau tumbuhan ar-ar dan semisal keduanya. Jadi menggunakan media-media yang media ini bisa membersihkan kulit, nah, terutama kulit binatang. Wa amma ma la tuhilluhu dzakatu, adapun binatang yang disembelihnya pun tidak menjadi halal, fa innahu la yathuru, maka itu tidak suci. Ya, jadi binatang yang disembelihnya pun tidak jadi halal, ya, maka itu tidak suci. Wa ala hada fajildul hiroti, berdasarkan hal ini maka kulit kucing, wa madunaha, dan selainnya, fil kholqoti, ya, dalam proses pembentukannya atau pembuatannya, layat huru bidabki, itu tidak suci meskipun disamak. Walau kana fi halil hayati tohiron, meskipun dalam kondisi hidupnya kucing itu suci. Ya, kucing yang hidup kan dielus-elus suci, tidak najis. Nah, tapi ketika mati kucing itu, lalu kulitnya dimanfaatkan
made in kulit kucing ya, made in cat itu tetap di sini tidak suci ya, karena penyembelihannya pun tidak halal begitu. Itu berdasarkan teks ini. Jadi binatang-binatang yang tidak disembelih lah itu tidak halal ya, dan kulitnya tidak bisa dimanfaatkan. Apalagi babi, jelas babi tidak bisa dimanfaatkan, haram. Lanjut. Wajildu ma yuharrami Ma yahrumu. ma yahrum ma yahrum wajildu ma yahrumu akluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yadhuru bid-dibaghi wal khulasatu anna kulla hayawanin mata wa huwa mimma kulil lahmi fa inna jildahu yadhuru bid-dibaghi wa kulla hayawanin mata wa laysa min makulil lahmi fa inna jildahu la yadhuru bid-dibaghi. Ya. Wajildu ma yahrumu akluhu, kulit yang haram dikonsumsi walau kana tohiron, meskipun dia itu suci fil hayati ketika hidup, fa innahu la yadhuru bid-dibag, maka dia tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Gitu. Nah, kesimpulannya begini ya, biar lebih memudahkan. Wal khulasatu, kesimpulannya, annakulla hayawanin mata, setiap binatang yang mati, wahwa min makuli lahmi, sedangkan binatang itu dikonsumsi dagingnya, fa inna jildahu yathuru bid-dibagi, maka kulitnya itu suci dengan cara disamak. Wa kullu hayawanin mata, sedangkan setiap binatang yang mati, walaisa min makuli lahmi, sedangkan dagingnya tidak dikonsumsi, fa inna jildahu layat huru bid-dibagi, maka kulitnya itu tidak suci dengan cara disamak. Ya seperti tikus, siapa yang mau mengkonsumsi tikus ya, atau kucing gitu, walaupun ada ya oknum-oknum tertentu yang mengkonsumsi itu. Nah, yang tidak dimakan dagingnya, maka kulitnya pun statusnya tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Nah, itu kesimpulannya. Jadi setiap binatang yang dikonsumsi dagingnya, kulitnya bisa suci dengan cara disamak. Sedangkan binatang yang tidak dikonsumsi dagingnya, maka kulitnya tidak bisa disamak dan otomatis tidak suci. Itulah lebih kurang pembahasan seputar bejana ya. Jadi ada 4 pembahasan yang telah kita lewati terkait dengan bab bejana. Yang pertama, hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian yang kedua yaitu hukum bejana menggunakan bejana yang ditempeli. Kalau tadi mah emas dan perak tentu haram, begitu ya. Haram itu untuk piring dan gelas, ya. Selain itu dibolehkan. Nah, kemudian yang kedua digunakan bejana yang ditempeli, dilapisi oleh emas dan perak, itu diperkenankan, terutama yang perak, karena yang perak itu Nabi pernah menempeli itu semua. Nah, kemudian yang ketiga bejana orang kafir, ya, dan itu kesimpulannya diperkenankan, dibolehkan jika memang tidak dikhawatirkan bejana itu terkontaminasi dengan makanan atau minuman yang haram. Dan yang keempat yang ini ya, yaitu boleh menggunakan bejana yang terbuat dari kulit.
Karena begini Pak, prakteknya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berwudu itu menggunakan bejana yang terbuat dari kulit. Jadi si kulitnya teh digantungkan, lalu kemudian ada kokocor ya, dan itu digunakan untuk wudu. Jadi konsep air keran hari ini di zaman Nabi sudah ada. Cuman dulu dengan sesederhana itu gitu. Jadi kulit diisi air, digantungkan, lalu dikocorkan dan Nabi berwudu. Nah, inilah kaitannya dengan kitab Thaharah. Kenapa perlu dibahas? Karena memang media kulit di zaman Nabi itu dimanfaatkan untuk berwudu. Mungkin hari ini kita belum memanfaatkannya karena sudah ada keran ya. Sudah alatnya atau bahannya dari plastik gitu. Tapi kalau bagi mereka yang punya medium yang terbuat dari kulit binatang itu dibolehkan. Nah, sekarang kita bahasan yang baru yaitu fi qada'il hajati wa adabiha wa fihi iddatu masaila. Yang ketiga itu adalah qada' hajat, memenuhi hajat kebutuhan ya. Yang dimaksud qada' hajat di sini buang air besar. Adab-adabnya dibahas ya, tentang qada' hajat beserta adab-adabnya gitu. Silakan dibaca lagi. Tacan Ustaz. Sok. Tacan. Tacan? Tacan di harakat. Oh iya. Baik, langsung saja oleh saya ya. Al-mas'alatul ula, persoalan yang pertama, al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Pembahasan yang pertama itu adalah istinja. Ya. Yang kedua adalah istijmar. Istinja itu mirip sebenarnya. Ya, kalau istinja itu buang kotorannya. Kalau istijmar itu membersihkan dengan batu. Bapak jangan nanya kok ini dibahas. Ya, hari ini mungkin aneh. Mana ada orang, mohon maaf ya, membersihkan kotoran menggunakan batu. Ya, walaupun sekarang kiasnya ada. Ya, sekarang itu selain batu, kias batu itu hari ini tisu. Nah, tisu kalau nanti ditanya bagaimana hukum membersihkan buang air besar menggunakan tisu. Nah, ini bahasanya di sini. Begitu. Nah, dulu di zaman Nabi menggunakan batu. Dan minimal batunya tidak lebih dari tidak kurang dari 3. Gitu, ya. Batunya yang seperti bagaimana? Itu ya, jangan terlalu rinci lah. Ditanya batuna siga kumaha? Nya nu penting batuna tong ali teuing da moal ngabersihkeun. Atanapi batunya jangan terlalu besar. Berat atunya dakna. Gitu. Kajabi nyamperkeun kanu batu ageung. Digesek-gesek nyalir. Iya. Nah, ini ya, gitu. Nanti ini kasus misalnya di satu daerah atau Bapak lagi camping memang kesusahan air, boleh menggunakan batu. Mengalami Bapak berapa batu Pak? 4. Ya boleh, dan itu dianggap suci, sudah dianggap bersih. Ya, kalau masih sisa tempelan-tempelan ya itu mah namanya juga batu ya. Sebersih-bersihnya ya pakai batu. Iya. Wa qiyama ahadihima maqamal akhar, atau wa qiyamu ahadihima maqamal akhar, dan berdirinya salah satu di antara keduanya untuk menempati yang lain. Jadi di zaman Nabi ada yang disebut dengan khola. Ya. Khola itu bukan jamban, Pak. Kalau jamban beda lagi nanti bahasa Arabnya.
ada al-mirhab, ada daurul miyah. Kalau khola itu lapang luas, Pak, yang tidak dipakai lalu lalang. Lapang luas tidak dipakai lalu lalang, tapi khusus digunakan untuk PAB. Saya dulu waktu kecil ke Garut, Pak. Jadi di rumah-rumah kampung di desa itu kadang tidak ada jamban. Itu saya dibawa ke sungai gitu. Tapi sungainya memang sepi. Ya. Arus airnya kecil. Tidak terlalu dalam, tidak terlalu ini gitu. Dan di sana buang air besarnya, cari ngogo eta teh, Pak. Ya. Atau mungkin susukan-susukan kecil dulu kalau di kampung itu. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut al-khola. Nah, biasanya Nabi atau para sahabat kalau buang air besar itu bawa teman. Yang satu BAB, yang satu jaga gitu ya. Jaga daerah perbatasan. Pertama, untuk menjaga supaya auratnya tidak terlihat. Yang kedua, bisa disuruh untuk mencari batu. Gitu ya, terkuat nyeri patuangan, ya ini teman ya sebagai penolong. Kalau sekarang tidak seperti itu ya, karena lebih modern lagi. Apa itu istinja? Al-istinja'u, istinja itu adalah izalatul khoriji, menghilangkan, membersihkan al-khoriji yang keluar, minas sabilaini dari dua jalur, bilma'i dengan air. Ya, buang air besar, buang air kecil itu disebut istinja dan dibersihkan dengan air. Wal istijmaru, sedangkan istijmar mashuhu bidohirin mubahin mungkin, yaitu mengusapnya dari yang keluar itu, bitohirin dengan yang bersih, mubahin yang dibolehkan, mungkin yang jernih. Kal hajari seperti batu, wanahwihi dan selainnya. Jadi selain batu nanti diperbolehkan yang semisal dengan batu. Wa yajzi'u ahaduhuma anil akhari, dan salah satu dari keduanya itu dianggap boleh ya, atau dianggap boleh sah ya, salah satu dari keduanya daripada yang lainnya, menggunakan yang lainnya. Disubuti dzalika ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan tetapnya hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, pernah masuk al khala. Ya, mungkin ya sederhananya kalau kita mah jamban. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in. Maka aku dan satu orang pemuda yang ada di sisiku itu membawa kantong kulit min ma'in yang berisi air, wa gonzatin, dan juga membawa tombak kecil. Fayastanji bil ma'i, lalu beliau beristinja dengan air. Jadi menggunakan tombak sebagai tanda ya bahwa di sana ada yang sedang qada hajat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ida dhahaba ahadukum ilal goiti, jika salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, fal yastatib bi thalathati ahjarin, maka bersihkanlah dengan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena itu cukup baginya. Wal jam'u bainahuma afdalu, dan menggabungkan di antara keduanya lebih utama. Menggabungkan itu pakai batu dulu Pak, lalu setelah pakai batu pakai air gitu. Wal istijmaru, istijmar membersihkan dengan batu, yahsulu
itu bisa dihasilkan bil hijaroti, baik dengan batu, au mayakumu makomaha, atau dengan sesuatu yang bisa menggantikannya. Min kulli tohirin mungkin mubahin, yaitu berupa setiap yang suci, yang bersih dan yang dibolehkan. Apa saja media pembersih seperti batu itu kamana dilil waroki, seperti tisu. Mindil itu asalnya sapu tangan, waroki itu kertas. Sapu tangan terbuat dari kertas, ya tisu maksudnya. Ya, makanya di toilet-toilet Pak suka ada tisu ya. Nah, tapi tetap kalau selama pakai ada air, mending pakai air. Tapi menggabungkan antara tisu dengan air lebih baik kata para ulama gitu. Cuman kalau saya belum biasa Pak pakai tisu. Ya pakai air gitu ya. Iya gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya tidak apa-apa secara fikih. Bisa pakai tisu atau wal khoshabi. Bisa menggunakan kayu. Ya, cuman kayunan tong nuraheut Pak. Hawatosnya enten ke rumah sakit nuraheut Pak ya. Ya pakai kayu apa tuh ya? Saya kurang paham begini. Apa? Pakai daun. Ya, berarti istinjanya di taman ya. Kalau di toilet tidak ada. Wanahwi dalika, atau sesuatu yang menggantikan hal itu. Ya, dulu ada ibu-ibu yang bertanya, Ustadz boleh enggak menggunakan tisu? Nah, terjawab dengan ini, boleh. Ya, tisu apa? Jangan ditanyakan tisu apanya ya. Yang penting tisu, gitu. Mau tisu basah, mau tisu muka, mau tisu apa. Walaupun hari ini sudah dibuat tisu khusus itu ya, tisu untuk jamban, gitu. Dan kadang orang mari tisu muka dipakai istinja, hari tisu buat jamban dipakai muka, itu jarawatan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarati. Beliau itu menggunakan batu, membersihkan kotorannya dengan batu. Fayalhaqu biha ma yumathiluha fil inqoi, maka disertakan dengannya apa yang semisal dengannya untuk membersihkannya. Wala yajzi'u fil istijmari aqallu min salasi masahatin, dan tidak dianggap cukup menggunakan batu kurang dari 3 usapan. Ya diusapkan, bukan dicebok kan. Kalau dengan batu, dengan tisu pun itu bukan batasan maksimal, tapi batasan minimal. Jadi ceboknya tidak sah, tidak dianggap bersih kalau kurang dari 3. Kalau lebih dari 3 boleh? Ya boleh, begitu, lebih bagus. Tapi kurang dari 3 tidak diperkenankan. Di hadisi Salmana radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu, nahana yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annastanji, beristinja bil yamini, dengan menggunakan tangan kanan. Mohon maaf, yang main badminton dengan tangan kidal, untuk BAB tetap ceboknya harus menggunakan tangan kidal juga, gitu ya. Jangan kebalik, abong kidal jadi pakai tangan kanan, tidak boleh. Wa annastanji bi aqalli min salasi ahjarin, dan Nabi melarang kami beristinja kurang dari 3 batu. Wa annastanji, dan beristinja birojiin, dengan kotoran unta yang mengeras seolah-olah dianggap batu, tidak boleh. Au idomin, atau dengan tulang, karena kata Nabi tulang adalah makanan jin. Matak nu resep seblak tulang